Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Febrianti Pradewi Anjani Suci, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 1. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan tentang sejarah Kerajaan Pontianak, mulai dari berdiri, sistem pemerintahan dan kehidupan Kerajaan Pontianak, hingga masa kejayaan dan kemasan Kerajaan Pontianak. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja untuk memulainya. Jadi simak video saya berikut ini. Baik semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Pontianak. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Pontianak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih masuknya agama Islam ke Kerajaan Pontianak. Nah, jadi prosesnya itu melalui para pelaut yang berasal dari Persia, Arab, dan Gujarat berdatangan ke Kalimantan Barat. Nah, di sana mereka memperlihatkan tradisi agama Islam kepada warga setempatnya. Agama Islam masuk dari Johor dan Bintang, kemudian dilanjutkan ke Brunei dengan melewati jalur sungai Sampas, kemudian sampai ke pusat kerajaan Sampas. Nah, dari Sampaslah penyebarannya sampai ke Singkawang, Mempawah, dan Pontianak menelusuri sungai Kapuas. Setelah penyebarannya sampai ke Pontianak, dan maka dilanjutkan lagi penyebaran agamanya Islam itu ke daerah Landak. Nah, itu saja sedikit tentang sejarah bagaimana masuknya agama Islam ke Kerajaan Pontianak sehingga Kerajaan Pontianak bisa menganut agama Islam. Kemudian lanjut ke sejarah berdirinya Kerajaan Pontianak. Jadi sejarah berdirinya Kerajaan Pontianak ini berawal dari Habib Hussein Al-Qadri yang berasal dari Hadramaut, Yaman, yang diundang oleh Opu Dieng Manabun, Raja Mempawah. Sebelumnya, Habib Hussein Al-Qadri ini adalah seorang hakim agama di Kerajaan Matam. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Masudin di Matam karena tidak menghormati hukum. Di Mempawah tersebut, Habib Hussein ini diberikan tempat tinggal dan langgar di sekitar Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinikahkan dengan putri Raja Opu Dieng Manabun yang bernama Uti Chandramidin. Sebelum wafat pada tahun 1770, Habib Hussein ini berpesan kepada putranya untuk bermukim ke tempat yang baru. Hingga pada tahun 1771, Syarif beserta istri dan pengikutnya bermukim ke tempat yang baru dengan menggunakan 14 perahu. Lantas, gerombolan itu bermukim di pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Nah, di sana Syarif Abdurrahman mendirikan sebuah rumah, masjid, dan istana. Nah, peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Pontianak. Dan Syarif Abdurrahman dinobatkan menjadi sultan pada tahun 1778. Nah, itu baik. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan kehidupan Kerajaan Pontianak. Yang pertama yaitu tentang kehidupan politik. Nah, di dalam kehidupan politik ini yaitu Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri menjamin adanya fasilitas dan pendirian dan pengembangan organisasi-organisasi dalam aspek Pontianak, baik itu dalam lingkungan kerabat kesultanan maupun hingga tokoh-tokoh masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kehidupan ekonomi. Nah, dalam hal ini penduduk kota Pontianak yang sangat heterogen menyebabkan mata pencarian mereka pun bermacam-macam. Selain pertanian, perdagangan sudah berlangsung di Kalimantan Barat. Penduduk yang tinggal di pedalaman Kalimantan memenuhi kebutuhan hidup dengan melalui hasil hutan, ternak, dan perikanan. Hasilnya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak dapat dari sekitar. Jika bahan tidak ada, maka impor dari luar negeri bisa dilakukan. Transaksi uang sudah berlangsung dalam perdagangan di Kota Pontianak. Tempat ini juga menjadi penghubung wilayah Nusantara melalui Selat Malaka. Tak hanya itu, wilayah ini juga sering disinggahi dengan kapal-kapal besar sejak zaman dahulu.
Baik, yang selanjutnya itu tentang kehidupan sosial. Jadi dalam kehidupan sosial ini, penduduk asli kota Pontianak adalah suku Dayak. Setelah kota Pontianak berdiri, banyak suku dari daerah-daerah lain berdatangan, entah itu dari dalam maupun luar wilayah Kalimantan Barat. Pembagian wilayah Pontianak menyebabkan tendensi sistem pelapisan sosial, di mana sebelah timur cenderung berdasarkan agama dan keturunan, sementara di barat penguasa cenderung dari golongan lapisan atas, alim ulama, tokoh masyarakat. Sementara orang-orang kaya berada di golongan menengah dan kemudian seperti petani, buruh-buruh kecil, pedagang-pedagang kecil, nelayan dan sebagainya itu dijadikan sebagai golongan bawah. Kemudian yang selanjutnya tentang kehidupan budaya di Kerajaan Pontianak. Nah, dalam kehidupan budaya ini yaitu agama menjadi salah satu dasar budaya yang sangat penting sebagai koridor dalam melaksanakan hidup. Unsur ini sangat penting bagi masyarakat lokal agar kebahagiaan material dan spiritual tercapai. Sebagian besar penduduk kota dan pedesaan di Kalimantan Barat beragama Islam. Sementara mayoritas penduduk pedalaman menganut kepercayaan tradisional atau kepercayaan lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga selanjutnya yaitu tentang masa kemasan atau kejayaan di Kerajaan Pontianak. Nah, dalam hal ini sebagai kerajaan terakhir di Kalimantan Barat, perkembangan Kerajaan Pontianak bisa dibilang cukup pesat di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kerajaan Pontianak mengalami masa kejayaannya karena perintah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Begitu giat mengembangkan perdagangannya relasi antar pelabuhan Sambas, Selangkau, Sebakau, dan Singkawang. Bergulir lancar pengembangan relasi dagang dengan para saudagar Cina, India, dan Eropa pun demikian. Abdurrahman memanfaatkan kedudukan kuatnya sebagai upaya melakukan ekspansi untuk menaklukkan kerajaan Sanggau. Kendati kerajaan Sanggau selaku vasal atau negeri bawah, Kerajaan Banten merasa terancam. Banten tak terdaya membantu mereka. Banten akhirnya menyerahkan kekuasaan Sanggau pada Kesultanan Pontianak. Nah, itulah sedikit tentang cerita bagaimana masa kejayaan atau keemasan Kerajaan Pontianak. Di sini juga ada nama-nama raja yang pernah memimpin Kesultanan Pontianak. Sekian dari penyampaian materi saya. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.